Kadang, cinta datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk menguji seberapa tulus hati kita saat harus melepaskan. Inilah kisah tentang Ilham dan Dahlia, dua jiwa yang dipertemukan bukan untuk saling memiliki, tapi untuk saling menyembuhkan. Saat seorang wanita yang sedang hancur memeluk seorang pemuda di tengah kesedihan, disitulah ujian hati dimulai. Antara cinta yang tumbuh dalam diam dan iman yang harus tetap dijaga. Tergoda hati sendiri. Saat wanita itu memelukku tanpa kata di tengah kesedihan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sore itu, hujan turun tanpa aba-aba. Langit seolah ingin menangis bersama seseorang di bawahnya. Aku, Ilham, duduk di beranda rumah kontrakan kecilku yang mulai lembab karena angin membawa butiran air hujan masuk ke dalam. Suara rintik yang menimpa genting terdengar begitu menenangkan, tapi di dalam dada, ada sesuatu yang berat. Aku baru saja kehilangan pekerjaan di bengkel tempatku bekerja selama 2 tahun. Tak ada tabungan tersisa, hanya keyakinan tipis bahwa semua ini mungkin akan segera membaik. Tapi entah mengapa, sore itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Dan di tengah sepi itu, suara langkah pelan terdengar dari ujung gang. Seorang wanita berjalan perlahan, memegang payung bening, tapi wajahnya basah oleh air mata, bukan hujan. Aku mengenalnya, Dahlia. Dia tetanggaku yang tinggal 2 rumah dari kontrakanku. Seorang wanita dewasa, lembut, dan selalu tampak tegar. Tapi hari ini, sorot matanya hancur. Tanpa banyak bicara, ia berhenti di depan rumahku. Ilham, suaranya parau, nyaris bergetar. Aku segera berdiri, menatapnya bingung. Dahlia, kamu kenapa? Dia tidak menjawab. Air matanya justru jatuh lebih deras, seolah kata-kata tak lagi cukup untuk menjelaskan kesedihan yang ia bawa. Dan sebelum aku sempat berpikir, Dahlia melangkah maju, lalu memelukku. Tubuhnya bergetar, hangat di bawah hujan yang dingin. Aku terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Pelukannya bukan pelukan menggoda. Itu pelukan seseorang yang terluka, yang butuh tempat menumpahkan semua beban yang selama ini ia pendam. Hujan semakin deras. Aku hanya berdiri kaku, sementara dada ini mulai berdegup tak karuan. Ada rasa iba, tapi juga sesuatu yang aneh, perasaan yang tak seharusnya tumbuh di tengah kesedihan seseorang. Tenang, Dahlia, kamu aman di sini, ucapku pelan, meski jantungku berdetak cepat. Dia tidak menjawab. Ia hanya menunduk di dadaku, menangis sepuasnya. Dan sore itu, untuk pertama kalinya, aku merasa dunia di sekitarku berhenti berputar, hanya ada aku, hujan, dan seorang wanita yang diam-diam membuat hatiku tergoda oleh rasa yang tak seharusnya. Malam mulai turun perlahan. Hujan masih belum benar-benar berhenti, hanya mereda menjadi gerimis yang menetes lembut di luar sana. Dahlia masih duduk di ruang tamuku, mengenakan selimut tipis yang tadi kuberikan. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab, dan sesekali ia menarik napas panjang seolah menahan sesuatu yang ingin ia keluarkan sejak lama. Aku membuatkan teh hangat, lalu meletakkannya di meja kecil di depannya. Minum dulu, biar agak tenang, ucapku pelan. Dahlia menatapku sebentar, kemudian mengangguk pelan. Jemarinya yang halus menggenggam cangkir itu, tapi gemetar ringan masih terlihat jelas. Aku minta maaf, Ham, katanya lirih. Aku datang ke sini tanpa pikir panjang. Aku cuma butuh tempat buat menenangkan diri. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Dahlia. Kadang, orang cuma butuh seseorang buat diam bersamanya. Ucapan itu membuat matanya kembali berkaca-kaca. Lalu perlahan, ia mulai bercerita. Suaminya baru saja pergi. Bukan meninggal, tapi meninggalkan. Lelaki itu kabur bersama wanita lain, membawa sebagian tabungan mereka, meninggalkan Dahlia tanpa penjelasan apapun. Semua orang bilang aku kuat, katanya dengan suara serak. Padahal aku cuma pandai pura-pura. Aku capek, Ham, capek banget. Aku hanya bisa diam mendengarkan. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti luka yang dalam. Dan entah mengapa, melihatnya seperti itu membuat dadaku sesak. Dahlia, panggilku pelan. Dia menoleh, matanya basah tapi indah dalam cahaya redup lampu. Kamu enggak sendiri, lanjutku. Kalau kamu butuh teman, butuh tempat buat istirahat, aku di sini. Jangan pikul semuanya sendirian. Senyum kecil muncul di wajahnya, walau samar.
Kamu terlalu baik, katanya. Tapi kadang, kebaikan juga bisa salah tempat. Ucapannya membuatku terdiam. Ada sesuatu dalam suaranya, campuran antara peringatan dan kejujuran. Malam itu, setelah ia tenang, aku mengantarnya pulang. Di depan pintu rumahnya, sebelum masuk, Dahlia menatapku lama. Terima kasih, Tapi, jangan terlalu dekat denganku. Ya. Aku takut, bukan hanya aku yang terluka nanti. Dia menunduk, lalu menutup pintu perlahan. Dan aku hanya berdiri di sana, menatap daun pintu yang kini memisahkan kami berdua. Hujan benar-benar berhenti, tapi di dalam dadaku, badai baru saja dimulai. Sejak malam itu, wajah Dahlia seperti terus mengikuti pikiranku. Setiap kali aku lewat depan rumahnya, ada rasa ingin menengok, ingin memastikan dia baik-baik saja. Tapi di sisi lain, aku juga takut kalau perasaan ini melampaui batas yang seharusnya. Pagi itu, aku mencoba mengalihkan pikiran dengan memperbaiki motor butut di halaman. Namun, suara pintu terbuka dari rumah Dahlia membuatku menoleh tanpa sadar. Dia keluar membawa ember dan sapu, mengenakan daster berwarna biru muda. Rambutnya diikat asal, tapi justru dari situ, kesederhanaannya terlihat begitu memikat. Pagi, sapanya pelan sambil tersenyum canggung. Pagi juga, Dahlia, jawabku. Udah agak mendingan. Lumayan, katanya sambil menunduk. Maaf ya kalau kemarin aku bikin kamu repot. Aku menggeleng. Enggak usah minta maaf. Aku malah senang kamu datang ke rumahku. Setidaknya kamu enggak sendirian. Dia menatapku, senyumnya kali ini lebih tulus, tapi matanya masih menyimpan duka yang belum benar-benar sembuh. Kami sempat terdiam beberapa saat. Hanya suara burung dan sapu di halaman yang terdengar. Namun entah kenapa, diam di antara kami terasa nyaman. Seolah tanpa kata pun, kami saling mengerti apa yang sedang dirasakan. Sore harinya, Dahlia datang lagi. Kali ini membawa sepiring pisang goreng dan 2 cangkir kopi hitam. Sebagai tanda terima kasih, katanya malu-malu. Aku tertawa kecil. Kamu nggak perlu repot, Dahlia. Bukan repot, Aku cuma pengin ada teman ngobrol, jawabnya sambil duduk di teras. Obrolan kami berjalan ringan, tentang pekerjaan, masa lalu, bahkan tentang hujan kemarin. Tapi di sela tawa itu, ada getar halus yang sulit dihindari. Saat matanya menatapku lebih lama dari seharusnya, dadaku mulai bergetar aneh. Dan ketika tangannya tanpa sengaja menyentuh jemariku di atas meja, ada kehangatan yang seharusnya tidak tumbuh di antara 2 orang yang tak terikat apa-apa. Aku menarik tanganku pelan. Dahlia, mungkin sebaiknya kita jaga jarak dulu, ucapku dengan nada yang pelan tapi tegas. Dia terdiam, menatapku lekat-lekat, lalu mengangguk. Ya, mungkin kamu benar, katanya lirih. Tapi kenapa, semakin aku mencoba menjauh, hati ini justru makin ingin dekat. Aku tak bisa menjawab. Mata kami saling bertemu dalam diam, dan di antara tatapan itu, ada rasa yang tumbuh diam-diam, rasa yang tak tahu harus kemana. Malam itu udara terasa dingin. Lampu di rumah Dahlia masih menyala, terlihat dari celah jendela yang tak tertutup rapat. Aku baru saja menutup pintu kontrakan ketika notifikasi pesan masuk di ponselku berbunyi. 1 nama muncul di layar, Dahlia. Ilham, kamu udah tidur? Aku menatap pesan itu cukup lama sebelum membalas. Belum. Kenapa, Dahlia? Tak lama, balasan datang. Boleh aku ke rumahmu sebentar? Aku cuma butuh teman ngobrol, sebentar aja. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Sebentar lagi jam 9 malam, dan suasana di gang ini sudah sunyi. Tapi aku tahu, rasa kesepian bisa membuat siapapun melakukan hal-hal di luar kebiasaan. Ya, silakan, balasku singkat. Beberapa menit kemudian, Dahlia sudah berdiri di depan pintu. Ia mengenakan cardigan panjang berwarna abu, wajahnya tampak lelah tapi ada senyum lembut di bibirnya. Maaf ganggu malam-malam, katanya sambil menunduk. Enggak apa-apa. Masuk aja, jawabku, mencoba terdengar tenang meski dadaku mulai bergetar aneh. Kami duduk di ruang tamu yang hanya diterangi lampu kecil. Dahlia memegang cangkir teh yang kubuatkan, dan untuk beberapa lama, tak ada yang berbicara. Hanya suara detak jam dinding yang terasa pelan namun menekan. Aku nggak tahu kenapa, ucapnya akhirnya, setiap kali sendirian, aku takut.
Rumah ini terlalu sepi tanpa suara siapapun. Aku menatapnya, berusaha mencari kata yang tepat. Wajar, Dahlia. Setelah apa yang kamu lewati, rasa sepi bisa terasa menakutkan. Dia mengangguk pelan, lalu menatapku dalam. Tapi malam ini, aku cuma pengen duduk di sini. Dengar suara orang lain, biar hatiku tenang. Aku hanya mengangguk. Tak ingin menambah kata, tak ingin salah ucap. Tapi kemudian, saat hujan mulai turun pelan di luar, Dahlia perlahan bersandar di bahuku. Tubuhnya gemetar halus. Entah karena dingin, atau karena rasa yang sudah lama ia tahan. Ilham, bisiknya nyaris tak terdengar, aku capek terus jadi kuat. Kadang, aku cuma pengen ada seseorang yang bisa aku peluk. Dunia serasa berhenti berputar. Aku bisa merasakan aroma rambutnya, hangat napasnya, dan getar perasaan yang mulai melintasi batas logika. Tanganku nyaris terangkat, ingin membalas pelukan itu. Tapi aku tahan. Karena aku tahu, kalau aku melangkah sedikit saja malam ini, mungkin besok tak akan ada lagi jalan untuk kembali. Aku menarik napas panjang. Dahlia, istirahat aja di sini malam ini. Aku tidur di kursi. Kamu bisa di kamar. Dia terdiam, lalu tersenyum kecil sambil menatapku lemah. Kamu terlalu baik, Ham. Malam pun berakhir dalam hening. Namun di dada ini, ada sesuatu yang berubah, hangat, tapi juga menakutkan. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela kecil di ruang tamu. Aku masih duduk di kursi, menatap kosong ke arah dinding. Semalaman aku tidak benar-benar tidur. Pikiran tentang Dahlia terus berputar, membentuk rasa bersalah dan rindu yang bercampur jadi satu. Dari arah kamar, terdengar langkah pelan. Dahlia keluar dengan wajah segar meski masih tampak lemah. Ia mengenakan pakaian sederhana miliknya, rambutnya diikat seadanya. Maaf, Ham, aku ketiduran, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa, kamu butuh istirahat. Dia menatapku lama, seolah ingin memastikan sesuatu. Kamu enggak keberatan aku di sini semalam. Aku menggeleng. Enggak, Dahlia. Aku malah senang bisa bantu kamu. Dia tersenyum kecil, tapi di balik senyum itu ada sesuatu, semacam rasa yang tidak diucapkan. Kami sarapan sederhana bersama, hanya roti dan teh manis. Tapi suasananya aneh. Hening, namun penuh arti. Sesekali mata kami bertemu, dan setiap kali itu terjadi, jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu, aku mulai berbohong pada diriku sendiri. Berbohong bahwa aku hanya merasa iba. Berbohong bahwa perasaan ini tidak lebih dari simpati. Namun ketika Dahlia tertawa kecil karena obrolan ringan tentang masa lalu, aku sadar, aku mulai menyukai senyum itu. Senyum yang dulu hanya kulihat sekilas dari jauh kini terasa begitu dekat, bahkan terlalu dekat. Setelah beberapa saat, ia menatapku dengan pandangan lembut. Ham, aku nggak tahu kenapa, tapi setiap kali di dekat kamu, aku merasa aman. Aku bisa tenang, bahkan tanpa banyak bicara. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti hujan yang pelan tapi dalam, meresap ke hati tanpa bisa dicegah. Tapi sebelum aku sempat menjawab, Dahlia berdiri, lalu berkata lirih. Mungkin aku harus pulang dulu. Takut nanti orang-orang salah paham. Aku mengangguk, meski dalam hati aku ingin menahannya lebih lama. Saat ia melangkah menuju pintu, ia menoleh sebentar. Terima kasih, Ham. Tapi hati-hati. Ya, kebaikanmu bisa bikin seseorang jatuh tanpa kamu sadari. Dan setelah pintu tertutup, aku hanya bisa berdiri mematung. Kata-katanya terus terulang di kepalaku, membuatku sadar bahwa mungkin bukan hanya dia yang mulai jatuh, tapi aku juga. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Dahlia semakin sering datang, kadang untuk sekadar mengobrol, kadang membawa makanan, kadang hanya duduk diam di teras sambil menatap langit sore. Setiap kehadirannya terasa menenangkan, tapi juga menimbulkan rasa yang sulit kutolak. Sore itu, aku baru pulang dari mencari pekerjaan. Tubuhku lelah, tapi saat melihat Dahlia duduk di depan rumahku sambil membawa 2 gelas es teh, rasa lelah itu lenyap begitu saja. Lihat siapa yang datang, sapanya dengan senyum hangat. Aku tertawa kecil. Kayaknya rumah ini mulai sering kamu datangi ya, Dahlia. Dia pura-pura cemberut. Kalau kamu keberatan, aku nggak datang lagi deh. Bukan gitu, aku terdiam, mencoba menahan kata-kata yang bisa disalahartikan. Aku cuma nggak mau orang salah paham.
Dia menatapku lama, matanya lembut namun tajam. Kadang orang memang suka salah paham, Tapi kalau hati kita bersih, kenapa harus takut? Aku tak menjawab, karena dalam hatiku, aku tahu, bukan takut orang lain yang salah paham, tapi takut aku sendiri yang tak bisa menahan diri. Malam mulai turun. Kami masih duduk di teras, hanya diterangi lampu jalan yang remang. Angin membawa aroma tanah basah, dan entah kenapa, suasananya terlalu tenang untuk dua orang yang berusaha menjaga jarak. Suara Dahlia pelan, hampir berbisik. Kamu pernah merasa kesepian banget? Aku menoleh. Pernah. Mungkin lebih sering dari yang orang lain kira. Dia mengangguk, menatap gelas di tangannya. Aku juga. Kadang rasanya pengen peluk seseorang, bukan karena cinta, tapi karena ingin merasa hidup lagi. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku ingin berkata sesuatu, tapi tak ada yang keluar. Lalu tanpa aku sadari, jemari Dahlia perlahan menyentuh tanganku di atas meja. Hangat, lembut, tapi mengguncang seluruh isi dadaku. Aku ingin menarik tanganku, tapi ia menggenggam lebih erat. Tatapannya kini penuh luka, tapi di dalamnya ada sesuatu yang tak bisa aku tolak. Ilham, kenapa setiap kali aku dekat kamu, aku merasa tenang, tapi juga salah? Aku menelan ludah. Napasku berat. Karena kita berdua tahu, Dahlia, rasa ini nggak seharusnya ada. Dia menatapku dalam diam. Matanya mulai berkaca-kaca, bibirnya bergetar, lalu dengan suara nyaris pecah ia berkata, "Mungkin, tapi kadang yang salah itu justru yang paling kita butuhkan." Angin malam berhembus lembut, tapi hati kami sama-sama bergemuruh. Dan di antara dua jiwa yang mencoba kuat, batas antara benar dan salah mulai kabur perlahan. Langit malam itu pekat. Hujan turun deras, membasahi seluruh gang kecil tempat kontrakanku berdiri. Angin berhembus kuat, membuat tirai jendela bergoyang dan menimbulkan suara yang membuat suasana makin sunyi. Aku sedang menutup jendela ketika suara ketukan terdengar di pintu. 2 kali, lalu berhenti sebentar, kemudian terdengar lagi. Aku tahu ketukan itu, pelan, ragu, tapi hangat, milik Dahlia. Saat ku buka pintu, ia berdiri di sana. Basah kuyup, meski berusaha melindungi diri dengan payung kecil. "Dahlia, kamu kenapa kesini malam-malam begini?" tanyaku kaget. Dia menggigit bibir bawahnya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku nggak kuat sendirian, Hujan ini, malam ini, semuanya terasa kosong." Aku menariknya masuk tanpa banyak bicara. Kupakaikan handuk di pundaknya, lalu mengambilkan baju hangat milikku. "Tunggu di sini. Aku ambil air hangat dulu." Saat kembali ke ruang tamu, Dahlia sudah duduk di sofa, mengenakan bajuku yang sedikit kebesaran di tubuhnya. Wajahnya tertunduk, rambutnya masih lembab, tapi di antara butiran air itu, matanya menyimpan kesedihan yang dalam sekali. "Aku tahu, aku nggak seharusnya datang," katanya pelan. "Tapi aku nggak tahu lagi harus kemana." Aku duduk di hadapannya, mencoba menenangkan diri. "Kamu boleh datang kapanpun, Dahlia. Tapi kamu juga tahu, aku takut kalau keadaan ini justru makin bikin kita salah arah." Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang bergetar. Aku udah berusaha melupakan semuanya. Tapi setiap kali aku sendirian, aku malah ingat kamu." Aku terdiam. Napas terasa berat, seolah seluruh udara di ruangan ini menolak masuk. "Jangan gitu, Dahlia, kita cuma saling butuh teman. Jangan lebih dari itu." Dia menggeleng pelan. Tapi hatiku nggak bisa bohong, Hujan di luar semakin keras. Tetesannya memantul di kaca jendela seperti suara dari hati yang pecah perlahan. Dahlia menatapku tanpa berkata-kata, dan dalam tatapan itu, ada sesuatu yang tidak bisa kusebut dengan nama. Lalu tiba-tiba ia mendekat, pelan. Langkahnya ragu, tapi setiap langkah membawa kami ke batas yang makin kabur. Sampai akhirnya, ia berdiri di depanku, begitu dekat hingga aku bisa merasakan hangat napasnya di wajahku. "Ilham," bisiknya, "aku cuma pengen kamu tahu, aku bukan butuh dikasihani. Aku cuma pengen dimengerti." Aku memejamkan mata, mencoba menahan gejolak yang mulai membakar dada. Karena malam itu, garis antara kasih dan godaan mulai benar-benar pudar. Dan dalam diam, aku tahu, setelah malam ini, segalanya mungkin tak akan sama lagi. Pagi datang dengan cahaya pucat.
Hujan sudah berhenti, tapi sisa dinginnya masih terasa menusuk hingga ke dada. Aku terbangun di kursi ruang tamu, masih dengan pakaian semalam. Pandanganku langsung tertuju ke kamar, pintunya terbuka sedikit, dan aku bisa melihat Dahlia masih tertidur di dalam. Ia tampak tenang, seolah beban hidup yang berat itu hilang sementara. Tapi aku justru tidak tenang sama sekali. Pikiran tentang semalam terus berputar. Tentang kata-kata yang hampir keluar, tentang jarak yang hampir lenyap, dan tentang perasaan yang sudah terlalu jauh dari sekadar simpati. Aku berjalan keluar rumah, mencoba menenangkan diri. Udara pagi berembun, aroma tanah basah masih terasa kuat. Aku menatap langit, lalu berbisik pada diri sendiri. Ya Allah, aku takut. Aku takut pada hatiku sendiri. Beberapa jam kemudian, Dahlia keluar dari kamar. Wajahnya lembut, senyumnya tenang, tapi di matanya ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Pagi, katanya pelan. Pagi, jawabku, mencoba terdengar biasa saja. Tidurmu nyenyak. Dia mengangguk, lalu menatapku penuh arti. Aku tahu kamu nggak nyaman. Tapi terima kasih, sudah biarkan aku di sini. Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam hati, ada pertempuran yang sulit dijelaskan. Aku ingin menjaga perasaan ini tetap murni, tapi kehadirannya membuat semuanya berantakan. Siang harinya, kami duduk di beranda. Dahlia memegang secangkir kopi, matanya menatap jauh ke depan. Katanya perlahan, aku kadang merasa Allah menghukumku. Dulu aku sibuk mengejar dunia, sibuk ingin terlihat sempurna di mata orang. Tapi akhirnya, semuanya hilang begitu saja. Aku menatapnya, merasa setiap kalimatnya menusuk dalam. Bukan hukuman, Dahlia, jawabku. Mungkin Allah cuma mau kamu pulang. Mau kamu sadar bahwa nggak semua luka harus kamu sembunyikan sendiri. Dia terdiam cukup lama, lalu menghela napas panjang. Kalau begitu, kenapa justru aku dipertemukan sama kamu, Pertanyaan itu membuatku terpaku. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya aku hanya berkata lirih, mungkin bukan untuk saling memiliki, tapi untuk saling menyembuhkan. Dahlia menatapku dalam. Ada air mata yang menetes pelan di pipinya, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, lebih seperti rasa lega. Ia tersenyum, walau samar. Kamu selalu tahu cara buat aku tenang. Tapi entah kenapa, semakin kamu buat aku tenang, aku makin takut kehilangan kamu. Aku menatapnya, dan dalam diam itu, kami berdua tahu, hati sudah mulai bicara lebih jujur daripada logika. Namun kejujuran itu juga membawa dosa kecil di dalamnya, dosa yang tumbuh dari rasa yang tak seharusnya bersemi. Beberapa hari berlalu sejak hujan malam itu. Suasana di antara aku dan Dahlia berubah. Kami masih bertegur sapa, masih berbagi cerita kecil, tapi ada jarak yang tak terlihat, jarak yang kami ciptakan karena takut, bukan karena benci. Aku mulai jarang keluar rumah. Setiap kali melewati depan rumah Dahlia, langkahku terasa berat. Rasa rindu itu tumbuh diam-diam, tapi bersamanya juga muncul rasa bersalah. Aku tahu, kalau aku terus mendekat, aku akan kehilangan kendali atas diriku sendiri. Siang itu, saat aku sedang memperbaiki motor di halaman, Dahlia datang. Ia membawa makanan dalam wadah plastik, wajahnya tampak ragu tapi tetap tersenyum. Aku masak lebih, aku pikir kamu belum makan, katanya pelan. Aku berhenti bekerja, menatapnya sebentar, lalu menghela napas. Dahlia, kamu nggak perlu repot. Aku cuma pengen nolong, nggak ada maksud lain, ujarnya cepat. Tapi dari nada suaranya, aku tahu, ada sesuatu yang ia tahan. Kami duduk di teras. Makan dalam diam, hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Sampai akhirnya aku bicara, dengan nada berat, Dahlia, aku pikir kita harus jaga jarak dulu. Dia berhenti makan, wajahnya langsung pucat. Kenapa? Tanyanya pelan. Aku menatapnya lama, menahan gejolak yang sulit dijelaskan. Karena aku takut, Dahlia. Aku takut sama diriku sendiri. Setiap kali kamu datang, aku bahagia, tapi juga takut kehilangan arah. Dia menunduk, suaranya bergetar. Jadi kamu mau aku pergi? Aku menggeleng cepat. Bukan begitu. Aku cuma butuh waktu. Kita berdua butuh waktu. Air matanya jatuh begitu saja. Ia menatapku dengan tatapan yang membuat dadaku terasa sesak. Aku cuma pengen ngerasa berarti lagi. Dan kamu
kamu yang bikin aku ngerasa hidup. Aku berdiri, menahan diri agar tidak ikut lemah. Dahlia, kamu berharga, bahkan tanpa aku. Tapi kalau kita terus begini, aku takut semua ini berubah jadi dosa. Dia bangkit pelan, menggenggam tanganku. Jemarinya bergetar, hangat tapi menyakitkan. Kalau memang itu yang terbaik, aku akan coba jauh. Tapi, aku menatapnya. Dia menahan tangis lalu berkata, kalau suatu saat aku nggak kuat, janji jangan tutup pintu untukku. Aku hanya bisa diam. Karena jujur, aku tak punya kekuatan untuk berjanji apapun lagi. Dahlia pun melangkah pergi perlahan. Dan di bawah langit sore yang redup, aku hanya bisa menatap punggungnya menjauh, membawa separuh hatiku bersamanya. Senja di sore itu tampak redup, seolah ikut merasakan beratnya perasaan kami. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang baru saja berhenti. Aku berdiri di bawah pohon besar dekat taman belakang rumah Dahlia. Tempat itu menjadi saksi dari banyak hal yang tak bisa kujelaskan dengan kata. Dahlia datang perlahan, mengenakan gamis abu muda dan selendang putih yang menutupi sebagian wajahnya. Tatapannya lembut, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda, keteguhan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ilham, suaranya lirih, namun cukup untuk membuat dadaku bergetar. Aku menatapnya, menahan perasaan yang selama ini aku sembunyikan di balik doa. Kenapa wajahmu begitu tenang hari ini? Tanyaku. Ia tersenyum samar. Karena aku sudah berdamai dengan hatiku, katanya. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk mencari sandaran manusia, padahal yang aku butuhkan hanyalah bersandar pada Allah. Aku terdiam. Kata-katanya menampar kesadaranku. Dahlia melangkah mendekat, hingga jarak kami hanya sejengkal. Matanya mulai berkaca-kaca. Ilham, terima kasih sudah menjadi alasan aku kembali mengenal arti sabar dan ikhlas. Kau hadir di saat aku hancur, tapi tidak mengambil kesempatan saat aku lemah. Itu yang membuatku yakin bahwa Allah mengirimmu bukan untuk dimiliki, tapi untuk diingat. Aku menunduk, merasakan sesuatu yang berat di dada. Kalau begitu, izinkan aku mengingatmu dengan cara yang baik, Dahlia. Ia tersenyum dan memelukku perlahan, tanpa kata, tanpa nafsu, hanya penuh perasaan yang tertahan terlalu lama. Pelukan itu terasa hangat, tapi juga menyakitkan. Karena aku tahu, itu adalah pelukan terakhir. Jaga dirimu, Ilham, bisiknya di telingaku. Aku hanya mampu menjawab dengan lirih, dan kau pun begitu, Dahlia. Ketika ia melepaskan pelukannya, langkahnya menjauh dengan tenang. Senja pun semakin memudar, menyisakan siluet tubuhnya yang perlahan menghilang di balik cahaya jingga. Aku menatap langit, menahan air mata yang tak sempat jatuh. Dalam hati aku berucap lirih, jika takdir tak mempertemukan kami lagi, semoga doa kami tetap saling bertemu di hadapan Allah. Dan di sanalah, cerita ini berakhir, bukan dengan kepemilikan, tapi dengan keikhlasan. Karena terkadang, cinta yang paling tulus adalah yang berani melepaskan.